Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan di pagi yang indah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Kita kasih lo tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Luar biasa. Terus dalam keadaan yang luar biasa, amin. Amin. Tuhan kita juga luar biasa. Dia maha kuasa saudara. Artinya segala sesuatu bisa terjadi dan mampu Tuhan adakan bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita rindu menyembah. Kita rindu memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus namanya. Satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik. Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebab itu kami Tuhan, kami datang Tuhan pada pagi hari ini untuk boleh memberikan yang terbaik, pujian, sorak-sorai, kemuliaan untuk hormat Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terimalah ini Tuhan. Segenap pujian kami berdoa untuk kami menyembah, biarlah Tuhan sajalah yang berkuasa di atas pujian umat-Mu yang mengasihi-Mu. Agar pada pagi hari ini kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan terjadi bagi setiap kami yang menyembah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita menyembah Tuhan Yesus yang besar. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Satu suara katakan saudara pagi hari. Takkan pernah kami lupa, takkan pernah ku lupa. Di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertahta. Tiberias sama-sama kata, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Mari dari hatimu yang percaya katakan, tak pernah kami lupa Tuhan. Pernah ku lupa, di sanalah seharusnya kami berada Tuhan, tapi karena kasih kebaikan Tuhan kami diselamatkan. Haleluya. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Oh, kasih memeluk aku di sana. Mari sambil kita bangkit berdiri saudara terkasih dalam Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Haleluya. Ku percaya hanya kepadamu Yesus.
menjemput setiap kami. Mari dengan tangan yang terangkat, dengan suara yang lantang, katakan di sana. Di sana kasih dan keadilan jatuh, diperdamaikan. Oh, kasih jadi pembelaku. Oh, kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih jumpai aku di sana. Kasih mati terpikat, Tuhan hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Sebab kasih-Mu selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, mari menyembah. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar melimpah dalam hidup ini Tuhan. Yes, ini yang kami tahu menyelamatkan kami. Kasih-Mu, haleluya, Tuhan yang setia. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku. Ku percaya pada Yesus-Mu. Saudara, selamat kita saudara. Kasih jumpai aku di sana. Oh, kasih memeluk aku di sana. Kasih penopang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Engkau buktikan bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, sebab Tuhan nyata bagi setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu Tiberias di hadapan Tuhan. Sama-sama. I have decided
to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. Mari janji sama Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. Ini kerinduan setiap kami itu. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Katakan sekali lagi bersama-sama. I have decided to follow Jesus. Kehidupan kami Tuhan adalah mengiringi Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Angkat tanganmu percaya, ikut Yesus. No turning back, no turn. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sampai katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Ini keputusan ingkar. Sama yang percaya, selama hidup mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku ingkar. Sama-sama katakan mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Yang sudah berikan tepuk tangan, sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi dari Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kerinduan kami Tuhan mengikuti Yesus sampai sepanjang masa hidup kami. Sebab kami tahu dan percaya waktu kami mengikut Tuhan, ada tanda-tanda luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Ada mujizat Tuhan terjadi dalam setiap keluarga kami Tuhan. Ada kemenangan, ada kelepasan di dalam nama Yesus. Ini hati dan percaya kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik pujian untuk Engkau seorang Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi, shalom di Meriah. Pagi hari yang indah ini, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. 1, 2, 3, go. Inilah pujian bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat.
lagi anugerah Tuhan. Yuk, sama-sama kita katakan. Bertumbuh dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Masih jemaat Tuhan katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Gereja Tiberias, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan, amin. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video Natal GBK. Video Natal GBK dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sekarang mari kita saksikan highlight video Natal GBK. Selamat menyaksikan. Sukacita, katakan haleluya. Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang, sambutlah Raja berkasih. Jumpai aku di sana,
saya dari Surabaya. Tahun 2016 kemarin saya divonis dokter kena kanker payudara. Baru 1 minggu saya pulang, dokter sudah menyuruh saya kembali karena ada sesuatu yang kayaknya masih ada tersisa. Saya minum tubuh dan darah Yesus yang sudah didoakan. Setelah itu saya baptis, saya didoain Bapak. Waktu setelah dibaptis sama gembala sidang, setelah itu ibu besok pergi ke dokter? Iya, saya PET scan. Iya, makanya saya pikir ini kayaknya bukan mujizat Pak, tapi lebih dari mujizat. Tapi sekarang udah sembuh total, sehat sempurna ya? Saya Rosalin Letemia, bersama suami dan anak kami datang dari Kalimantan. Saya waktu itu diajak untuk periksa kandungan di dokter yang waktu itu Obgyn yang menangani persalinan anak pertama saya. Nah, ketika di Obgyn itu di USG dan saya juga kaget karena divonis saat itu ada kista di rahim saya sebelah kanan mengikuti sakramen baptisan kudus di Tiberias. Ya, lalu, nah, waktu di kolam baptisan itu suami menyampaikan kepada Pak Pendeta Aristo dan juga hamba Tuhan yang berada di kolam itu bahwa istri saya ada kista. Nah, begitu saya ditenggelamkan, dibangunkan dan para hamba Tuhan mengatakan, "Ibu percaya kalau ibu sembuh kistanya tanpa dioperasi?" Saya bilang, "Puji Tuhan, saya percaya." Kami selalu mengikuti ibadah setiap Rabu KKR dengan waktu itu masih ada almarhum Pendeta Pariaji. Selalu satu perkataan yang saya imani dari Ibu Gembala waktu itu, beliau doakan orang lain saat ibadah itu bahwa yang punya kista dan tumor akan mengecil dan hilang. Tapi saya yakin bahwa apa yang Ibu Gembala katakan selalu setiap hari, bukan hanya hari Rabu, setiap hari kami perjamuan kudus dan mengulasi minyak urapan. Lalu hasilnya bagaimana? Suami selalu bilang mengecil dan hilang. Di dokter USG dan hasilnya tidak ada kista sama sekali. Dan saat itu juga saya sembuh. Shalom Jemaat Tiberias. Malam hari ini saya mau bersaksi kalau kami berdua mendapatkan mujizat keturunan ilahi. Kami menikah kurang lebih sekitar 4,5 tahun. Jadi dan memang awalnya kami pun menikah usia yang sudah tidak muda. Dengan bertambahnya usia, memang kemungkinan untuk punya keturunan itu pasti lebih sulit dibandingin kalau yang masih usia muda begitu ya. Beberapa kesempatan kami kebetulan sempat didoakan oleh almarhum Bapak Pendeta Pariaji, kepala sidang kita yang kita kasihi. Jadi kami berdua puji Tuhan dinubuatkan oleh beliau. Jadi waktu itu dinubuatkan akan mendapat seorang anak laki-laki, putra begitu. Jamuan kudus, tetap minyak urapan ya. Puji Tuhan. Terus juga kami tetap rajin juga ikut acara yang setiap hari Rabu KKR kesembuhan. Kami tetap ikut terus, waktu itu masih dipimpin oleh almarhum Bapak Pendeta Yesaya Pariaji dan Ibu. Dan terus kami perjamuan terus didoakan, ya puji Tuhan. Kurang lebih 3-4 bulan setelah itu Bapak, jadi istri saya positif mengandung, puji Tuhan. Nama saya Meske, saya ibu rumah tangga. Saya pernah mengalami sakit dan saya mengalami mujizat dari Tuhan. Sekitar tahun 2011, saya itu merasakan ada sesuatu yang nggak enak di bagian payudara kanan saya. Dan saya, singkatnya saya pergi ke dokter di Jakarta. Saya berobat, saya dicek, dites semua, di CT scan, di mammo, di segala macam. Dan ternyata mereka menyatakan bahwa saya kena breast cancer, kanker payudara itu stadium 3B. Saya ada di gereja yang banyak mujizat, jadi pasti mujizat itu buat saya juga. Setelah itu saya sering pergi kebaktian maupun KKR kesembuhan setiap hari Rabu dan gereja hari Minggu. Dan saya selalu minta minyak ke Bapak dan anggur, itu saya selalu pergi ke altar, berkerumun sama orang-orang lain di situ yang minta didoakan sama Bapak. Terus saya juga sering didoakan sama Ibu Darniati waktu itu di Nias. Saya didoakan, kata Ibu, jangan menangis sayang, kamu anak Tuhan Yesus, kamu pasti sembuh. Terus didoain sama Ibu, dipakein minyak.
ya kan? Jangan nangis, sayang. Sangat lembut suaranya. Saya jadi tenang, saya nggak takut gitu dengar suara ibu. Habis itu saya pergi lagi ke Nias, waktu itu ada kebaktian dipimpin Bapak Pendeta Aristo. Saya minta didoain lagi sama Pak Aristo. Pak Aristo cuman bilang gini, Ibu percaya saja, Ibu pasti sembuh. Yang penting setiap hari perjamuan minyak urapan. Saya dibaptis, didoakan sama Bapak bahwa saya pasti sembuh dengan kuasa minyak dan anggur, pasti sembuh. Saya dibaptis selam. Akhirnya dengan keyakinan saya percaya, saya pergi sama suami saya ke Singapura. Saya menjalankan semua proses. Akhirnya saya sembuh. Saya mendapatkan mujizat dan hasil akhirnya itu di sana dari universitas di Singapura, dari rumah sakit besar juga di sana, bilang saya sembuh. Puji Tuhan. Dokter semua ada 3, dia bilang saya blessing woman. Oh. Dan saya betul-betul mendapat betul-betul mujizat yang besar. Puji Tuhan. Miracle. Shalom saudara-saudaraku, nama saya Dina Rahma. Saya mengalami 2 mukjizat dalam waktu berdekatan. Saya divonis kanker payudara tahun 2020, tepatnya 4 hari sebelum saya ulang tahun. Ada baptisan Selam Tiberias yang selama ini memang saya tunggu-tunggu selama saya 7 tahun tinggal di Bali. Akhirnya kesampaian, saya dibaptis oleh Bapak Pendeta Aristo Pariaji, saya didoakan. Saya dibaptis 9 September, tanggal 13 Septembernya saya harus biopsi. Nah, ketika saya dapat hasilnya, puji Tuhan, saya seperti kayak kesambar petir. Oh my God, kansernya nggak ada, benjolannya hilang. Kanker hilang, benjolan hilang setelah dibaptis Selam dan didoakan Pendeta Aristo Pariaji. Iya. Pertama muncul sebelah kanan, terus terdeteksi lagi ternyata sebelah kiri juga ada. Jadi bilateral tumor. Ya, ini lebih rumit dari 2 tadi. Sama-sama kanker. Dan juga harus diterapi, bukan cuma operasi. Jadi kemarin ibu direncanakan dulu di kemoterapi dulu, baru akan dilakukan intervensi pembedahan. Ternyata tidak melewati semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sembuh sempurna. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Video Natal GBK selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan pencuri datang. Oleh karena itu, penting agar kita selalu berjaga-jaga dan terdaftar menjadi warga sorga. Doa kami agar kami dipersiapkan menjadi warga sorga, dibangkitkan pada akhir zaman, terbang ke awan-awan dan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita tidak menghakimi? 1. Kita harus menyadari orang yang menghakimi akan dihakimi. Matius 7 ayat 2 sampai dengan 3. Kalau kita menghakimi orang lain, maka secara tidak langsung kita menghakimi diri kita sendiri. Menghakimi adalah hak Allah dan hak pemerintah. 2. Kita harus saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan 17. Hendaklah kita menjadi hamba terhadap sesama kita, seperti Tuhan Yesus sendiri membasuh kaki para muridnya, maka kita juga harus demikian, merendahkan diri satu dengan yang lainnya, artinya kita menjadi manusia rohani. Filipi 2 ayat yang ketiga. 3. Kita tidak menutup mata terhadap dosa. Matius 18 ayat 15. Jangan menghakimi bukan berarti kita menutup mata dengan dosa, melainkan berwaspada dalam menanggapi masalah yang sedang terjadi dan menegurnya dengan kasih. Yohanes 12 ayat 47. 4.
kita harus berbicara atau menegur dengan kasih dan tidak mengecam. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 5. Menegur harus dengan hati-hati dan dengan kasih, tidak gembar-gemborkan dan tidak mempermalukan. Semakin banyak kita memberi kasih, semakin banyak kita menerimanya dari Tuhan. Di mata Tuhan kita sama dan setara, maka kita tidak boleh menghakimi. Romawi yang ketiga, program Allah, kita bangkit untuk hidup kekal di sorga. Firman Allah di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15 mengajarkan kepada kita, 1. Warga sorga yang mati di dalam Tuhan, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, akan bangkit untuk hidup kekal. 2. Orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan di sorga akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk mengalami kematian kedua. 3. Setiap orang yang dihakimi menurut perbuatannya, mari jaga hidup kita dan perbuatan kita, karena perbuatan kita melekat pada diri kita. 2. Penutup, Anda yang sudah dibaptis selam, yaitu bertobat, agar berjuang sungguh-sungguh, agar selalu hidup dalam pertobatan. Berjuang agar tidak jatuh dosa lagi, yaitu 100% bertobat. Karena bila jatuh dosa lagi, namamu bisa dihapus dari kitab kehidupan dan dicopot sebagai warga sorga. Artinya kita bisa tidak selamat. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Orang-orang yang sakit tumor, yang sakit kanker disembuhkan. Bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, terima pemulihan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan, ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari bangkit
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya sekarang, itu adalah kasih dan anugerah-Mu berkah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus urapi kami yang akan membawakan firman, dan biarlah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, dan Roh Kudus menjamah hati kami semua. Dan kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias, biarlah jemaat-Mu di Gereja Nias diurapi dengan Roh Kudus, dan kemudian berikan jemaat-Mu yang melihat lewat live streaming diurapi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu biar Engkau nyatakan kepada kami semua. Biarlah firman ini akan membangun iman kami semua dan akan menyembuhkan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa ya saudara. Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita, karena kita rajin beribadah dan kita mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Ya, terima kasih Anda begitu setia kepada Tuhan Yesus, dan kita semua harusnya setia kepada Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Pagi ini saya akan membawakan bagaimana kita mengendalikan hati untuk kita dipenuhi oleh damai Kristus ya saudara sekalian. Nah, coba sekarang Argo bacakan Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, saudara. Ini perkataan dari firman Tuhan, saudara sekalian ya. Kita manusia adalah insan yang memiliki kebebasan berkehendak ya saudara. Kita mau apa, kita memiliki kebebasan berkehendak. Mengapa kita harus membiarkan seseorang atau sesuatu menguasai hati kita? Seperti ini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena sesungguhnya saudara sekalian, kedamaian Kristus itu adalah ketenangan batin, ya ketentraman saudara sekalian, yang itu Allah kehendaki kepada kita saudara sekalian. Kedamaian Kristus adalah ketentraman, ya ketenangan hati. Kita dapatkan ketentraman itu atau ketenangan batin ya saudara sekalian, ketenangan hati. Sewaktu kita menjadi murid Yesus, ya waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita belajar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan Yesus dan diperkenankan oleh Allah saudara sekalian di dalam Yesus. Sebagaimana dikatakan di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi damai sejahtera yang paling top, yang paling oke ya dalam hidup kita adalah damai sejahtera Allah. Karena tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Damai di dunia itu ya semu ya saudara sekalian ya, sementara dan tetapi ya semulah gitu ya, tapi kalau damai Allah itu adalah betul-betul kekal di hati kita ya, dan kita harus menjaganya saudara sekalian, sebagaimana di Kolose tadi dikatakan ini seperti perintah ya saudara sekalian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu ya. Jadi dalam keadaan apa saja ya, kita harus mengendalikan hati kita untuk hati kita dipenuhi oleh damai Kristus ya saudara sekalian. Marilah kita baca Argo Pengkhotbah 8 ayat 9. Pengkhotbah 8 ayat 9. Pengkhotbah 8 ayat 9. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka.
Demikian firman Tuhan. Ya, ini di Pengkhotbah 8 ayat 9 dikatakan, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai orang yang lain sehingga ia celaka. Berarti di sini adalah perbuatan yang menginjak orang atau menindas orang atau seseorang mengalami ketidakadilan, saudara sekalian. Jadi nomor satu adalah kita harus menjaga hati kita waktu kita mengalami ketidakadilan, saudara sekalian, supaya damai Kristus itu tidak pergi dari kita. Bagaimana caranya, saudara sekalian, ya? Tuhan Yesus sangat membenarkan kata-kata ini. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai yang lain hingga ia celaka. Karena apa Tuhan Yesus membenarkan kata-kata ini? Pasti karena Tuhan Yesus sendiri telah mengalami waktu berada di muka bumi, ia mengalami ketidakadilan. Yesus yang tidak berdosa sama sekali, tetapi ia difitnah, dituduh, dan kemudian dibunuh sampai mati, saudara sekalian, dilakukan seperti penjahat, ya. Dan dewasa ini ketidakadilan terus merajalela di muka bumi ini, saudara sekalian, sehingga orang-orang sangat menderita karenanya, ya saudara sekalian. Ya, kita perlu untuk meniru Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 23, Argo bisa bacakan, 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 23 katakan, ketika Yesus, ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, maksudnya Dia Allah yang menghakimi dengan adil, saudara sekalian, ya. Jadi seperti tadi saya katakan, ketidakadilan terus merajalela di muka bumi ini dan orang-orang sangat menderita, terutama juga kita orang Kristen sangat menderita karenanya. Dan apa yang harus kita perbuat? Yaitu ya kita meniru Tuhan Yesus, yaitu dengan kata lain yang mengampuni, ya saudara sekalian, dan tidak membalas dengan caci maki, waktu menderita tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Allah, saudara sekalian, yang akan menghakimi dengan adil, saudara sekalian. Kita mungkin merasa perlu, saudara sekalian, untuk membahas ya ketidakadilan yang kita alami dengan seseorang, saudara sekalian. Itu boleh ya, saudara. Tetapi pendapat manusia terbatas, ya saudara sekalian, ya memang ada hukum ya di negeri kita atau di seluruh dunia pasti ada hukum yang untuk menentukan ketidakadilan ini mana yang benar mana yang tidak, ya saudara sekalian. Tetapi yang paling baik ya setelahnya, artinya kita kalau bisa ya kita adukanlah kepada Tuhan, laporlah kepada Tuhan Yesus, serahkan kasusnya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sebagaimana di Mazmur 9 ayat 10 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi kita adukan dan kita serahkan kasusnya kepada Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan, ya saudara, gitu. Dan setelahnya kita pasti akan merasa lega kalau kita sudah adukan kepada Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus adalah hakim yang adil, ya saudara sekalian. Dan kita akan merasa tenang dan kemudian kita akan merasa puas, ya saudara. Dan kita dapat berdiam diri dan kita juga tetap ampuni, ya saudara sekalian, ya. Karena bagaimanapun juga memang hukum dari kasih Kristus itu adalah kita harus mengampuni tidak terhingga, ya, artinya lupakan saja kesalahan orang, meskipun kadang-kadang ya ketidakadilan itu perlu juga diselesaikan dengan hukum, ya saudara sekalian, kadang-kadang, ya. Tapi kalau kita lihat kasusnya tidak berat, ya sudahlah, ampuni saja dan lupakan, ya saudara sekalian. Dan sebagaimana di Kolose 3 ayat 13 dikatakan,
Percayalah ya, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi dengan kata lain, kalau ada ketidakadilan, ampunilah saudara sekalian ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain ya. Dan kemudian apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dengan kata lain yaitu kita mengampuni ya saudara sekalian. Nah, kemudian kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 Argo dan Lukas 12 ayat 22. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Demikian firman Tuhan. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar ya saudara sekalian. Dan Lukas 12 ayat 22 katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, hal yang pertama tadi adalah bagaimana kita mengendalikan hati kita untuk damai Kristus tetap ada di dalam kita waktu kita mengalami ketidakadilannya, saudara sekalian. Nah yang kedua adalah kita bagaimana untuk mengendalikan hati kita pada waktu kita mengalami kekhawatiran ya saudara sekalian. Karena firman Tuhan tadi katakan ya di 2 Timotius 3 ayat 1, dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi seperti ya yang ada ya kita percaya Indonesia diberkati Tuhan, saudara sekalian disayang Tuhan, dan kita juga anak-anak Tuhan semua kita disayang Tuhan, kita tidak akan mengalami kesukaran atau ke resesi ya saudara sekalian, kita percaya itu dan kita harus percaya dan imani ya seperti kita selalu perjamuan kudus dan minyak urapan saudara sekalian, kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, pasti kita disayang Tuhan saudara sekalian, pasti kita dalam berkat Tuhan ya saudara sekalian, terlebih firman Tuhan katakan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan saudara sekalian. Jadi kekhawatiran tidak melulu karena materi atau karena apa yang kita mau makan, minum, pakai, saudara sekalian. Kekhawatiran tidak melulu ekonomi ya. Seperti Lot menderita juga karena Sodom ya saudara sekalian, betapa dia menderita saudara sekalian ya. Seperti saya bacakan 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Lot menderita, jadi dia khawatir ya saudara sekalian, dan dia menderita saudara sekalian, dia di penderitaan atau kekhawatiran tidak melulu karena iman yang lemah ya saudara sekalian, tetapi jelas semua kekhawatiran merupakan pertanda bahwa kita tuh khawatir, kita bingung ya saudara sekalian, kita bukan lemah ya saudara sekalian, tetapi khawatir itu artinya bukan iman yang lemah, tetapi khawatir itu ragu-ragu ya apakah akan berhasil atau tidak, apakah akan selesai atau tidak saudara sekalian. Ya saudara sekalian, jika kita khawatir ya saudara sekalian, begitu hebatnya maka itu jelas akan memperlemah iman kita atau akan menghilangkan damai Kristus di dalam hati kita, saudara sekalian. Kekhawatiran yang terus-menerus akan bisa menghilangkan damai Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian? Otomatis kita mencari penghiburan di dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita khawatir, ya saudara sekalian ya. Penghiburan Tuhan dapat ditemukan di dalam Alkitab, saudara sekalian. Ya, hanya diliwat firman Tuhan, kekhawatiran itu bisa atau kekhawatiran itu bisa
kita jadi kuat ya saudara sekalian. Seperti di Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus, saudara. Jadi di sini di Filipi 4 ayat 6-7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, ya, dengan ucapan syukur. Sehingga damai sejahtera Allah akan terus memelihara kita, ya saudara sekalian, dan pikiran kita di dalam Kristus, saudara. Doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, saudara sekalian, akan membantu kita memelihara damai Kristus ada di dalam kita waktu kita mengalami kekhawatiran, saudara sekalian, ya. Doa yang terus-menerus dan sungguh-sungguh akan membantu kita memelihara damai Kristus tetap ada di dalam kita, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama yang kita harus kendalikan supaya damai sejahtera Allah tetap ada di dalam kita waktu kita mengalami ketidakadilan, ya, mengendalikan hati pada waktu kita mengalami ketidakadilan. Hal yang kedua, kita harus mengendalikan hati pada waktu kita mengalami kekhawatiran, saudara sekalian, ya. Nah, sekarang Argo tolong bacakan 1 Yohanes 3 ayat 20 sampai 22. 1 Yohanes 3 ayat 20 sampai 22. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 20 sampai 22 katakan, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang akan saya sampaikan untuk kita dapat mengendalikan hati dalam kita mengalami apalagi saudara sekalian, yaitu dalam mengalami keterbatasan, saudara sekalian, ya. Sebetulnya Allah memandang kita sebagai hambanya yang dikasihinya dan juga bahkan sahabat, ya. Allah mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kita sahabat. Tetapi tidak semua orang kadang-kadang dapat menerima itu, ya saudara sekalian. Artinya merasa, saya bukan hamba yang dikasihinya, saya bukan sahabatnya Tuhan, saya bukan anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang orang suka merasa begitu karena mungkin waktu usia sudah lanjut, saudara sekalian, ya, merasa tidak berguna lagi, atau kemudian merasa juga misalnya waktu keadaan kita kesehatan kita merosot, ya saudara sekalian, atau juga waktu kita merasa di keluarga kita kewajiban kita bertambah, ya saudara sekalian. Kemudian kita dilanda ekonomi yang sulit gitu, dan kemudian juga ditambah misalnya ada kejadian yang masa lalu yang menyakitkan atau masa lalu yang kita berbuat yang enggak baik yang kita susah lupakan, sehingga kita berasa apakah Allah mengampuni atau tidak. Kadang-kadang banyak orang yang merasa seperti itu, ya saudara sekalian. Padahal Allah mengatakan bahwa engkau anak yang kukasihi, engkau hambaku yang baik. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Dan bahkan kita juga disebut sahabat-sahabatnya Yesus, saudara sekalian. Tetapi banyak, ya, orang yang merasa tidak seperti itu, ya, karena keadaan yang seperti tadi saya katakan gitu. Jadi apa yang harus kita perbuat, saudara sekalian, kalau sudah seperti itu? Karena kalau dalam keterbatasan dan merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita dan keadaan kita kesehatan merosot, kita merasa tidak berguna atau apa. Nah, kedamaian Kristus
yang sebetulnya harus ada di dalam kita sebenarnya bisa meyakinkan kita bahwa Allah mengasihi kita. Jadi sebetulnya kita harus merenungkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita manusia, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa nilai kita diukur dengan membandingkan apa yang diperbuat seorang ini dengan apa yang diperbuat seorang yang lain, saudara sekalian. Yang Tuhan Yesus tandaskan adalah keloyalan kita kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi apapun keberadaan kita, mungkin kita memang sedang ekonomi merosot, sedang kesehatan merosot atau apa gitu ya. Dan kita harus percaya bahwa kita akan dipulihkan. Kita harus percaya bahwa kita akan dikembalikan lagi sama Tuhan ya, saudara sekalian, bahwa kita akan diberkati ya, dengan kata lain ya, saudara sekalian. Jadi karena Tuhan Yesus hanya meminta keloyalan kita, saudara sekalian ya. Seperti di Mazmur 24:13 katakan, jadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi orang yang loyal kepada Tuhan Yesus sampai kesudahannya akan selamat, saudara sekalian. Itu yang Tuhan Yesus minta ya di Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita harus bertahan bahwa Allah mengasihi saya. Yesus sayang sama saya. Yesus baik. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Meskipun aku keadaannya seperti ini, tapi katakanlah kata-kata yang positif. Allah itu baik. Allah mengasihi saya dan saya pasti sembuh. Saya pasti pulih. Saya pasti ekonomi diberkati. Saya pasti tidak akan berat dalam hidup ini. Katakan seperti itu, saudara sekalian ya. Jadi kalau kita hatinya kecil ya, saudara sekalian, kalau kita hati kecil dan kemudian berkecil hati gitu, karena keterbatasan kita, ingat Tuhan Yesus dekat dengan orang yang patah hati ya, saudara, orang yang sedang gundah gulana gitu ya. Kita harus lihat itu ada seperti di Mazmur 34:18 katakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi apa yang kita harus lakukan pada waktu kita mengalami keterbatasan, saudara sekalian, yaitu kita harus berseru-seru kepada Tuhan Yesus dalam doa ya. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya, saudara sekalian ya. Jadi yang kita harus ingat pada waktu kita mengalami keterbatasan yaitu saudara sekalian bahwa Tuhan dekat dengan orang yang gundah gulana, orang yang patah hati, orang yang dalam keterbatasan. Tuhan dekat dengan itu dan apalagi dan kita diminta untuk kita berseru-seru kepada Tuhan. Jadi intinya firman kita harus dekat dengan firman Tuhan, pelaku firman, dan kemudian kita harus banyak berdoa. Jadi 3 hal kita dalam mengendalikan hati kita, saudara sekalian, yang kita perlu ya perbuat untuk supaya damai Kristus ada selalu di dalam kita. Kita harus mengendalikan hati pada waktu kita mengalami ketidakadilannya, saudara sekalian. Serahkanlah kasusnya kepada Tuhan, maka Dia akan menghakimi dengan adil dan kemudian ampuni ya, saudara sekalian. Dan yang kedua, pada waktu kita harus mengendalikan hati, waktu kita mengalami kekhawatiran ya, saudara sekalian. Dan doa yang continue dan terus menerus yang berseru-seru pada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari kesusahan kita atau kekhawatiran kita. Dan juga kita harus mengendalikan hati pada waktu kita dalam keterbatasan, maka kita doa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati atau gundah gulana atau dalam keterbatasan, maka Tuhan akan meluputkan, melepaskan kita dari segala kesesakan kita, saudara sekalian. Ya itulah saudara sekalian. Dan saya saksikan saudara sekalian, pada waktu saya mulai bertobat, ya saya ke gereja, belum dibaptis ya saudara sekalian, saya ke gereja, saya sembuh di dalam gereja saudara sekalian ya. Tanpa saya ada yang temani, saya ke gereja dan saya sembuh dalam gereja. Dan saya tiap pagi ke gereja, saudara sekalian ya, jam 5 pagi bersama supir. Dan kemudian papa mama saya mendengar bahwa saya ke gereja dan saya sembuh ya, saudara sekalian ya, jadi sehat kembali dan saya bisa nyetir mobil lagi, bisa bekerja lagi ya, saudara sekalian. Papa mama saya senang saya sembuh, bilang ke Pak Pariaji kalau
ya oke, dia sembuh, tapi tolong kembalikan lagi, kata papa saya ke Pak Pariaji. Saya Pak Pariaji juga senang ya saya sembuh gitu ya saudara sekalian. Dan nggak bilang apa-apa, pertamanya saya ke gereja meskipun ketar-ketir juga dia ya saudara, tapi akhirnya ayah saya katakan begitu, jadilah Pak Pariaji seperti mengurung saya ya saudara sekalian untuk saya tidak ke gereja, untuk tidak, apalagi saya di gereja biarpun saya masih baru, orang baru, tetapi karena suster kepala sekolah anak-anak itu merupakan ibu rohani saya, saudara sekalian. Itu suka datang ke rumah dan tahu saya bisa main piano, bisa main organ. Dan saya diminta pagi-pagi jam 8 untuk main organ di gereja, saudara sekalian, pagi ya saudara. Dan kemudian juga saya dikenalkan sepasang suami istri pendeta, saudara sekalian, oleh sekretaris saya. Pendeta yang cukup ternama pada waktu itu, cukup dikenal. Dan kemudian pendeta tersebut juga tahu saya bisa main piano, menawarkan saya untuk saya main organ di gerejanya dia sore, saudara sekalian, jam 5 ya saudara sekalian. Jadi saya baru bertobat, saya sudah langsung pelayanan tapi main musik ya saudara sekalian. Gitu. Jadi saya sukacita sebetulnya, tetapi tiba-tiba saja orang tua saya dengan Pak Pariaji ya, sebenarnya Pak Pariaji mungkin gak tega juga sebetulnya, cuma karena ya dia sendiri juga bingung ya saudara sekalian, dan kemudian orang tua saya begitu, jadi Pak Pariaji jadi bertindak, ya emang harusnya gitu kembali gitu ya saudara sekalian, dan kembali, dan tapi ya saya dikurung, saya tidak bisa pergi, mobil dijual saudara sekalian ya, mobil dijual sehingga mobil mobil 3 jadi tinggal 1, jadi saya kemana-mana harus dengan Pak Pariaji. Saya begitu sedih saudara sekalian, saya begitu sedih, dan yang penting saya harus ikut Tuhan Yesus, itu cuma saya mintanya itu. Dan saya ingin ke gereja, saya ingin beribadah gitu saudara sekalian. Saya belum mengertikan dulu ya, saya pikir memang seorang kalau kita ikut Tuhan Yesus ya kita harus ke gereja. Saya pikir begitu sebetulnya, mungkin waktu itu kalau saya tenang ya di rumah aja juga bisa. Tapi kan pengennya ke gereja ya saudara sekalian. Apalagi saya sudah berbulan-bulan waktu itu, 2-3 bulan. Saya tiap pagi jam 5 pagi saya ke gereja, saudara sekalian, ikut misa, saudara sekalian ya. Nah kemudian saya sedih dan akhirnya saya banyak bertengkar dengan Pak Pariaji. Dan kemudian ya pokoknya begitu, kadang-kadang ya tidak terlalu hebat bertengkarnya, tetapi saya katakan saya ingin ke gereja gitu, saya ingin, gak boleh ya saudara sekalian, kadang-kadang saya juga dijaga di rumah, tidak boleh keluar saudara sekalian, tetapi siang Pak Pariaji makan siang pulang ke rumah, temani saya dan kemudian ke kantor lagi dan malam pulang, pokoknya saya nggak bisa keluar, kalau mau kemana-mana bisa diantar dengan Pak Pariaji katanya gitu. Nah, akhirnya pada satu saat saudara sekalian kami bertengkar kembali, saya tidak tidur di kamar tetapi saya duduk di ruang tamu dan kemudian saya duduk di ruang tamu dan sudah malam ya saudara. Sudah mau pagi lah, ya jam 2-3 pagi gitu. Saya menangis, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya nangis sekali gitu saudara sekalian. Saya menangis sekali, tetapi tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu saudara sekalian. Sepertinya di ruangan itu ada sesuatu yang turun saudara, sut gitu ya, seperti set gitu saudara. Saya merasa, Tuhan datang. Saya katakan begitu, pada saya kan nggak ngerti Roh Kudus, saya belum ngerti apa-apa saudara saya tentang kekristenan ya saudara sekalian. Tetapi saya katakan Tuhan datang gitu. Terus saya tiba-tiba yang lagi nangis, yang lagi kesel banget gitu ya, yang lagi kesel sekali, aduh nangisnya nangis banget, tiba-tiba hilang saudara sekalian. Rasa kesalnya tuh tiba-tiba hilang. Jadi berubah sama sekali, saya betul-betul tidak ada kesal lagi, tidak ada nangis lagi, dan hilang apa yang saya kesalkan tuh hilang. Dan ternyata saudara sekalian, pagi-pagi ya akhirnya saya ketiduran ya saudara sekalian, ketiduran di kursi, dan kira-kira jam 4:30 pagi Pak Pariaji membangunkan saya dan kemudian duduk, katakan, Mama, tadi malam itu adalah pertengkaran yang terakhir. Habis ini Papa ikut Mama ke gereja. Bapak katakan begitu. Ya saya senang saudara sekalian. Hanya Pak Pariaji cerita, tadi malam saya didatangi Tuhan Yesus.
Saya dikasih lihat neraka dan sorga. Dan saya habis ini saya mau ikut ke gereja, kata Bapak begitu. Dan saya senang sekali, ya udah langsung saya girang saudara sekalian. Saya mandi ya, saudara, Bapak juga mandi, udah pokoknya kita, udah. Terus kita ke gereja. Sesudah itu tiap pagi kita ke gereja sama-sama saudara sekalian. Dan apa yang saya lakukan meskipun hati saya waktu itu betul-betul dalam campur baur, ketidakadilan rasanya gitu ya. Keterbatasan ya, dibatasi nggak bisa keluar kemana-mana ya saudara sekalian. Ya terus jadi juga khawatir apakah saya bisa jadi Kristen atau enggak nih, saya mau jadi anak Tuhan Yesus gitu kan, saya ingin ke gereja gitu. Apalagi saya udah melayani lagi gitu ya, main organ gitu kan, saya senang sukacita saudara sekalian bisa melayani Tuhan gitu. Dan kemudian karena saya juga biarpun dalam keterbatasan, dalam keadaan gundah gulana seperti itu, tetapi karena saya tetap berdoa kepada Tuhan Yesus jamah suami saya, jamah Mas Pariaji, jadikan Mas Pariaji anakmu. Tuhan Yesus beri kemenangan kepada kita saudara sekalian, kalau kita berdoa sungguh-sungguh saudara sekalian. Dan kemudian akhirnya Pak Pariaji dan saya akhirnya mendaftar ke sana ke gereja dan ikut katekisasi 1 tahun saudara sekalian, dari tahun 85 dari bulan Januari dan dibaptis di bulan Desember tanggal 1 Desember saudara sekalian. Dan kemudian kami peneguhan perkawinan dan juga anak-anak juga dibaptis ya saudara sekalian, ya 4 anak dibaptis gitu. Ya puji Tuhan saudara sekalian, itulah. Jadi kita biarpun dalam kita merasakan ketidakadilan dan kekhawatiran dan dalam keterbatasan, tetaplah damai sejahtera Kristus ada di dalam kita saudara sekalian. Dengan cara apa saudara sekalian? Yaitu berdoa berseru-seru, berdoa terus menerus, berdoa berseru-seru dan begitu bertalu-talu ya saudara sekalian. Jangan pernah bosan berdoa. Doa itu ya nafas orang Kristen ya, disebutnya seperti itu. Tapi sebetulnya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan saudara sekalian. Komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau dulu Allah turun ke dunia menjadi manusia, kita bisa bicara man to man, face to face ya saudara sekalian ya. Tetapi sekarang digantikan fungsinya oleh Roh Kudus. Jadi bicara saja, berdoa saja, pasti dijawab saudara sekalian. Saya sudah banyak alami macam-macam saudara sekalian. Yang ada adalah kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan untuk itulah makanya perlunya kita selalu ada firman Tuhan di dalam hati kita, dan kitalah pelaku firman Tuhan dan rajin baca firman. Apalagi sekarang gampang saudara sekalian lewat handphone ya, di handphone ada Bible saudara sekalian ya, jadi bisa nggak bawa bukunya, bisa pakai handphone, baca Alkitab, baca ayat-ayat begitu ya saudara sekalian. Atau bicarakanlah misalnya lagi pertemuan-pertemuan ya, ayat-ayat firman Tuhan keluarkan satu-satu ya saudara sekalian ya. Kemudian juga dan kita harus jadi pelaku. Dan kita ya disebut bahagia kalau kita jadi pelaku. Tuhan Yesus katakan gitu ya, kalau kita pelaku firman. Nah itulah, mari kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan saudara sekalian. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama. Jangan menyakiti hati sesama. Ya saudara sekalian, jangan berbuat yang tidak menjadi saksi bagi Kristus ya saudara. Kita adalah terang Kristus. Dan kita harus jadi saksi bagaimana anak Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus lakukan, ya itu juga kita lakukan. Hati kita hati Kristus, pikiran kita pikiran Kristus, ya mulut kita juga mulut Kristus saudara sekalian ya. Dan kemudian juga marilah kita selalu berjuang dalam hidup ini untuk nama kita jangan sampai terlepas dari kitab kehidupan di sorga. Kita hidup di dalam kekudusan Allah dan kita berjuang untuk kita bisa masuk sorga saudara sekalian, karena hidup yang kekal adalah sorga atau neraka. Pilihan kita di mana saudara sekalian? Otomatis kita semua akan memilih sorga saudara sekalian. Karena neraka adalah siksaan yang kekal ya saudara sekalian ya. Dan kemudian juga marilah kita dalam hidup ini juga kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Untuk kita selalu belajar dan belajar tiap hari saudara sekalian. Kita sungguh bertobat dan bertobat tiap hari saudara sekalian ya. Jadi marilah kita harus dapat mengendalikan hati kita untuk hati kita selalu dipenuhi oleh damai Kristus ya saudara sekalian. Selalu dalam doa, selalu rajin berdoa, baca firman Tuhan ya saudara sekalian. Penghiburan kita adalah firman Tuhan ya saudara. Waktu kita khawatir,
kita baca firman Tuhan. Waktu kita dalam ketidakadilan, kita adukan kasusnya kepada Tuhan. Pada waktu kita dalam keterbatasan, maka kita juga adukan dan berseru-seru kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Kata kita memang manusia adalah terbatas, tetapi sebetulnya Tuhan Yesus katakan bahwa Dia menyayangi kita, ya, Dia mengasihi kita. Dia betul-betul kita adalah anaknya. Kalau anak dengan Bapa, apa yang kita mau pasti diberikan. Kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian, sekian dari firman dari saya. Marilah kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus dan kita akan berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elkristinianus. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa membangkitkan iman kami semua, meneguhkan, menguatkan kami semua. Saudara diberkati Tuhan, amin. Hari ini mari kita jaga hati kita, amin. Gembala Sidang kita mengajar kepada kita semua, mari kita mengendalikan hati kita. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami, saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang lelah dalam hidup ini, saudara sedang lelah dengan keadaan hidup saudara, mari kendalikan hati saudara, amin. Mungkin saudara sedang lelah dengan ketidakadilan yang saudara alami di keluarga, di pekerjaan, atau saudara sedang khawatir akan sesuatu hal, kendalikan hati saudara. Tuhan pasti tolong kita, amin. Tuhan pasti ubah hidup kita semua. Tuhan pasti beri jalan keluar. Tuhan pasti berikan kemenangan. Tuhan pasti berikan mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini mari kita kendalikan hati kita, amin. Jaga hati kita. Nah, saudara, kita bersyukur tadi Gembala Sidang kita telah mengajarkan kepada kita 3 hal kapan kita harus mengendalikan hati kita. Yang pertama, kita harus mengendalikan hati kita waktu kita mengalami ketidakadilan. Nah ini penting saudara. Ada jemaat datang ke saya, saudara, pendeta, saya dimutasi pendeta. Saya biasanya di kantor pusat, tiba-tiba perusahaan saya mutasi saya ke cabang, ke daerah, cabang daerah. Saya senangnya di pusat, pendeta. Di pusat itu customernya rame. Wah, saya keluar aja ya pendeta ya, daripada saya dimutasi. Lalu saya bilang, Tuhan gak pernah salah, kamu tetap di situ gitu saudara. Tapi cabang ini sepi pendeta, dan ini di daerah. Saya bilang Tuhan gak pernah salah. Puji Tuhan akhirnya dia mau ikut saudara, dia pindah ke cabang itu saudara. Dan puji Tuhan berapa bulan kemudian dia datang lagi. Pendeta, puji Tuhan terima kasih. Cabang itu semenjak saya masuk sekarang customernya jadi rame. Dan cabang itu customernya baik-baik. Saya dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini. Saya nggak mau kembali lagi ke pusat. Kenapa? Saya udah dapat jodoh di kantor itu, di cabang itu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi mungkin hari ini saudara mengalami ketidakadilan, saudara mau dimutasi karena difitnah, saudara mungkin mau dipindah tugas, atau saudara mau diturunkan jabatan. Hari ini jaga hati saudara. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah untuk kita semua. Amin. Bahkan ada seorang bapak juga saudara datang sama saya, pendeta, saya ada tagihan, tapi ini customernya belum bayar juga. 1,50 miliar katanya. Lalu, iya tapi udah berapa tahun gak dibayar gitu. Saya sempat mikir mau bawa ke polisi gitu. Saya bilang udah Pak, kita doa, Tuhan gak pernah salah. Dia bertahun-tahun lagi gak dibayar saudara. Akhirnya dia jaga hati, dia kendalikan hati. Puji Tuhan, akhir tahun 2019, jadi sebelum pandemi 2020. Akhir tahun saudara, akhirnya tagihannya terbayarkan saudara, dibayar. Dapatlah dia uang 1M 50 juta. Dan ternyata setelah dibayar saudara, 2020 terjadi pandemi. Maka proyek-proyek stop, termasuk proyek dia stop. Dia nggak ada penghasilan. Ternyata beberapa tahun tagihan itu dipending nggak dibayar-bayar. Sengaja Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya 2020
dia punya persediaan tabungan, dia punya persediaan makanan. Akhirnya dia bahagia selama 2020, dia di rumah aja tidur-tidur uang udah ada gitu saudara. Jadi hari ini siapapun saudara, kalau saudara mengalami ketidakadilan, jaga hati saudara. Tuhan tidak pernah salah, amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengajar bahwa kita harus mengendalikan hati pada waktu kita mengalami kekhawatiran. Siapapun saudara, mungkin saudara khawatir tentang masa depan, saudara khawatir tentang pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, jaga hati saudara. Waktu saudara jaga hati saudara, Tuhan pasti berikan jalan keluar, amin. Yang ketiga, tadi gembala sidang kita juga mengingatkan bagi kita semua, kapan kita harus mengendalikan hati kita. Yang ketiga, waktu kita mengalami keterbatasan. Jadi siapapun saudara yang mengendalikan hati, Tuhan pasti tolong kita, amin. Nah, sedikit saya akan tambahkan, lalu kenapa kita harus mengendalikan hati kita? Tadi gembala sidang kita mengajar kapan kita harus menjaga, mengendalikan hati kita. Nah sekarang mengapa kita harus mengendalikan hati kita? Yang pertama kita baca bersama Amsal 15 ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan apa? Kebencian. Saudara, kebencian itu di mana? Kebencian itu di mana? Di hati. Kebencian itu bukan di pikiran. Kebencian itu di hati. Ih, saya benci pendeta sama suami saya. Ih, saya benci pendeta sama orang tua saya. Kebencian itu di hati. Nah, Alkitab mengajar, Salomo mengajar, lebih baik sepiring sayur daripada lembu tambun dengan apa? Kebencian. Artinya apa saudaraku? Yang pertama, mengapa kita harus mengendalikan hati kita, menjaga hati kita? Yang pertama saya pelajari, karena bahagia atau tidaknya kita, salah satunya ditentukan hati kita. Sekali lagi, bahagia atau tidaknya saudara, salah satunya ditentukan hati saudara. Ada jemaat saudara datang sama saya, ibu-ibu, pendeta, saya ini orang kaya, tapi saya enggak bahagia. Tanah saya pendeta 1.800 hektar. Suami kasih mobil, kasih uang, semua berlimpah pendeta. Tapi saya enggak bahagia. Kenapa enggak bahagia? Suami saya dibawa wanita lain. Dia tinggal di seberang pulau. Saya enggak bahagia. Jadi saudara, ayat ini jelas mengajar. Ya walaupun mungkin suami kasih mobil yang bagus ya, kasih berlian yang banyak, tapi enggak pernah pulang, misalkan dia tidur dengan wanita lain. Walaupun semuanya itu mewah, semuanya dicukupi, maka tidak akan bahagia. Amin. Artinya apa? Kebahagiaan tidak ditentukan oleh berapa yang kita punya. Kebahagiaan tidak ditentukan berapa yang kita miliki. Kebahagiaan ditentukan salah satunya oleh hati kita. Itu sebabnya mengapa kita harus mengendalikan hati kita. Yang pertama, karena bahagia atau tidaknya kita ditentukan salah satunya oleh hati kita. Selanjutnya kita baca Amsal 17 ayat 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Orang yang serong hatinya tidak akan stop. Siapa yang tidak bahagia? Yang hatinya apa? Yang hatinya apa? Serong. Jadi enggak dibilang yang tidak bahagia adalah yang tidak jalan-jalan ke Amerika. Yang tidak bahagia adalah yang tidak punya berlian. Yang tidak bahagia adalah yang tidak punya mobil mewah. Tapi Alkitab mengajar yang tidak bahagia adalah orang yang apa? Serong hatinya. Terus, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh kemana? Celaka. Jadi bahagia atau tidaknya kita ditentukan oleh hati kita. Siapapun saudara, kendalikan hati saudara. Kendalikan hati saudara. Bu, kendalikan hatimu. Pak, kendalikan hatimu. Saya mengerti mungkin saudara sekarang lagi kerjanya lagi berat banget pendeta nih. Di kantor saya berat banget pendeta. Saya udah gak tahan lagi. Kendalikan hati saudara, bersyukur untuk pekerjaan saudara. Di luar sana ada orang-orang yang rindu, yang pengen pekerjaan saudara. Saudara yang lagi jengkel sama anak-anak saudara, ya ampun, nih anak ya ampun gitu.
Jaga hati saudara. Bersyukur untuk anak-anak saudara. Di luar sana ada ibu-ibu yang lama sudah menantikan punya anak tapi sampai sekarang belum punya anak. Yang amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Enggak ada yang amin ibu-ibu, kebencian semua. Ya. Kadangkala sampai orang tua malu. Kalau di gereja jangan duduk-duduk dekat mama, kau jauh-jauh di sana ya gitu. Bu, bersyukur untuk anakmu. Pak, bersyukur untuk anakmu. Bahagia itu salah satunya ditentukan hati kita. Itu sebabnya jaga hati saudara. Tuhan pasti tolong kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus mengendalikan hati kita? Kita baca Amsal 17:22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah apa? Hati yang gembira adalah apa? Obat. Jadi saya suka datang saudara doain orang ke rumah sakit. Ya kadang-kala obatnya saudara, 20 butir pendeta, 20 jenis gitu. Dikasih ini, selang itu, selang ini, selang semuanya gitu saudara. Tapi dia nggak ada semangat saudara. Walaupun yang dikasih obat paten, obat bagus, kalau nggak ada semangat, maka ya bisa sia-sia. Itu sebabnya saya belajar kalau saya doain ke rumah sakit. Salam ibu, salam bapak. Ih mukanya cerah loh, ih bagus loh, tambah cantik. Bapak ya sehat ya, ya ampunku. Bibirnya tuh udah merah tuh, udah bagus tuh gitu saudara. Saya bukan bohong, saya bukan ngarang, saya sedang memotivasi. Supaya apa? Orang yang sedang ngilu ini, yang sedang nyeri ini, minimal muncul hati yang gembira. Yang benar pendeta, benar gitu saudara. Mungkin tadinya umurnya tinggal 2 hari lagi, dia bisa 20 tahun lagi. Amin saudara. Jangan kita datang ke rumah sakit. Nah itulah kau lah. Kayak gitu sih kau. Dasar kau kayak gitu pula kau kan. Itulah. Nah itulah kau kan. Ya udahlah kan. Ya itu kan. Gitu. Saudara itu dia baru makan banyak obat tiba-tiba langsung gitu saudara. Maka yang kedua, kenapa kita harus mengendalikan hati? Karena sehat atau tidaknya kita salah satunya ditentukan hati kita. Itu sebabnya kalau orang pergi ke rumah sakit untuk tahu penyakitnya, selain dia cek darah, dicek juga fungsi hatinya. Itu ada virus, ada kuman, ada penyakit apa, salah satunya ketahuan di hatinya. Jadi hari ini mari jangan simpan kepahitan, jangan lama-lama simpan kepahitan, jangan lama-lama simpan kebencian, jangan lama-lama simpan kekecewaan. Kadangkala kita, aku simpan dulu ini kepahitan ini di lemari es gitu saudara. Biar tahan lama dia gitu. Buang saudara. Jadi sehat atau tidaknya kita tergantung hati kita. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus mengendalikan hati kita? Kita baca bersama Roma 10, 9 dan 10. Sama-sama 2, 3, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan, saudara perhatikan, dengan hati orang percaya dibenarkan, diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus mengendalikan hati kita? Yang ketiga, karena keselamatan kita salah satunya ditentukan oleh hati kita. Hari ini saya doa kita semua selamat, amin. Saya doa kita semua jumpa Tuhan. Saya doa suatu hari kita diundang pesta di sorga. Semua kembali ke hati kita. Hari ini biarkan hati kita dipenuhi damai sejahtera. Hati kita dipenuhi dengan firman. Sehingga firman itu memerdekakan kita. Firman itu memberikan damai ketenangan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan inilah yang ku tahu,
Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sama-sama lebih lagi katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengendalikan hati kami. Kami mau jaga hati kami. Dalam keadaan ketidakadilan kami alami, dalam keadaan kekhawatiran, dalam situasi keterbatasan, kami mau mengendalikan hati kami supaya damai Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran menguasai hati dan pikiran kami. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Berkatilah Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan terus pakai secara luar biasa, beri kesehatan, beri kekuatan, beri umur yang panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelayakan pesta di sorga. Juga Kargo Pariaji yang membacakan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Kami semua yang dengar firman Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, silakan duduk. Ini bersama-sama
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Bangkitkan imanmu, percaya kita terima kuasa pada siang hari. Kita naikkan pujian bersama-sama saudara. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, sama-sama saudara kita beri terima kasih Roh Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28 dan Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo tolong bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kalau kita melihat ayat perjamuan kudus ini dari Matius 26 ayat 26, saudara sekalian, tubuh dan darah Yesus adalah darah pengampunan, ya saudara sekalian, dosa kita diampuni dan kita dapat mencapai hidup yang kekal kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian, dan kemudian Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun hidup di dalam Tuhan Yesus, ya saudara sekalian, dan kemudian juga kita akan di Wahyu 3 akan mengatakan bahwa kita akan didudukan, barang siapa menang akan didudukan bersama-sama dengan di tahta Allah, saudara sekalian, ya. Jadi bersama-sama kita di ruang maha suci, ya saudara, dan juga di Wahyu 6 ayat 6, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, berarti semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu, artinya kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran tersebut kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Kalau kita hidup sepenuh-penuhnya menjadi pelaku firman dan hidup dalam kekudusan Allah dan hidup menyenangkan hati Allah, saudara sekalian, dan kemudian kita juga memuliakan Tuhan selalu, maka ingatlah bahwa Tuhan Yesus sungguh menyayangi kita, mengasihi kita, kita anak-anaknya tidak akan dibiarkan untuk dalam kesusahan, saudara sekalian, karena sudah diberikan panduannya, tidak mengalami kesukaran bagaimana, yaitu kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, dan juga hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Dan sekarang kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari kita angkat roti.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna, sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi,
tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 89. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang dikerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda, pada kepala Anda, dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu kepada kami dan kami juga mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua, anak-anak-Mu terutama jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi mereka semua ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan Yesus. Limpahkan mereka dengan wibawa ilahi, limpahkan kasih-Mu kepada mereka. Kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berkati mereka, apa yang dikerjakan selalu berhasil, tidak selalu naik, tidak pernah turun. Dan kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Dan Tuhan Yesus berikan mereka berkemenangan dalam hidup ini, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah. Dan berikan Tuhan Yesus yang saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, kami semua sehat dan sembuh. Dan terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan anak-Mu selalu berhasil, Tuhan Yesus tidak gagal, dan berkati apapun yang diperlukan selalu tercukupi.
Kami berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh wibawa ilahi dan tanda-tanda heran menyertai Tuhan Yesus penuh mujizat, dan juga semua koordinator, choir, tim worship, media, dan juga greeter Tuhan Yesus. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka, dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan Yesus seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Kau sayangi selalu Tuhan Yesus, karena mereka setia kepada Engkau. Mereka hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu tolong dan topang mereka. Darah Yesus membungkus seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro diberkati bersama istri dan anak Tuhan Yesus. Berkati Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, usaha diberkati. Ibu Popi dan Pak David diberkati bersama kedua anak dan ibunya, bapaknya, dan juga usahanya dan pelayanannya. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Yeni dan Sauryogo diberkati. Dan Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk Pak David Kristianto Abiatar diberkati, dan Ibu Lili dan Pak Yafet diberkati, dan Pak David Rahaja diberkati Tuhan Yesus. Apa yang diusahakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Dan juga kami berdoa untuk Raymond, Tuhan Yesus selalu diberkati, bisa punya rumah Tuhan Yesus dan tidak saraf kejepit. Dan juga kami berdoa untuk seluruh pekerja-pekerja di Gereja Tiberias Indonesia, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terjadilah dalam kehidupan kami semua doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, dan jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang melayani ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk firman Tuhan dan juga doa-doanya. Kita percaya doa-doa Gembala Sidang kita Tuhan sudah dengar, Tuhan jawab, dan kita semua apapun kerinduan kita, Tuhan jawab, Tuhan berkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita akan menutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Berkatilah umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah. Biar kuasa Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian Pak Yoris bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Sony bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Catur bersama rekan-rekan diberkati. Seluruh anak-anak muda choir, seluruh sound system, tim media, siapapun yang melayani, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan berkat untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di sorga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, juga Kargo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku,
padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.